Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aula Maharani, mahasiswi dari Universitas Subang, program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor pokok mahasiswa S1A 200017. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Sarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi. Tujuan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Ada pula rumusan-rumusan Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, dan rumusan Pancasila secara historis. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Supomo, tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Pada tahun 1949 dirasakan perlunya Indonesia memiliki lambang negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah. Muhammad Yamin menjelaskan dan membandingkannya Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Kemudian Sudiman Kartahediprodjo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang mengatakan bahwa Indonesia adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Nilai atau value termasuk bidang kajian filsafat, yaitu axiology theory of value. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika atau ethics adalah suatu cabang filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dengan sila yang lainnya. Adapun sila-sila Pancasila adalah sistem hierarkis yang artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan urutan-urutan yang bertingkat. Materi muatan-muatan sila dalam Pancasila itu ada 5, yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan muatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos yang berarti ilmu. Prinsip ideologi Pancasila dapat terbagi 3 arti utama, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologis dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi terbagi menjadi 5, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, dan ideologi fasisme. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan menjadi 2, yaitu secara luas dan secara sempit. Unsur utama demokrasi Indonesia adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4. Periode 1945 hingga 1959, masa demokrasi parlementer. Periode 1959 hingga 1965, masa demokrasi terpimpin. Periode 1966 hingga 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru.
dan periode 1999 hingga sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Right of Man. Darji Darmodihardjo mengemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. 4. Hak asasi politik. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa Orde Baru, perubahan UUD 1945 ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR tahun 1949. Arah perubahan yang pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita dan ideologi. Sebab, tanpa adanya suatu nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, dan brutalisme. Setelah peristiwa 21 Mei 1998, saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini tersebut membahas tentang sejarah Pancasila dari era reformasi sampai dengan era baru. Di dalam buku ini juga membahas tentang muatan sila-sila Pancasila. Buku ini dapat dibaca oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi pendidikan perguruan tinggi dari berbagai fakultas dan jurusan di seluruh universitas Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.